Nama aku Erlin Vanessa, aku dari LB24. Aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menggunakan financial solution dalam penggunaan Excel. Terima kasih. Halo semuanya, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau financial solution ada present value, future value, dan net present value. Financial solution ini sangat berguna untuk melakukan analisis dalam keuangan. Financial function berguna untuk merencanakan tabungan, mengidentifikasikan tingkat suku bunga yang tepat agar tujuan finansial dapat tercapai, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai dari uang dari investasi yang dilakukan dan membandingkan dengan nilai daripada uang pada hari ini. Pertama-tama, ada yang namanya dengan present value. Present value ini gunanya untuk memperhitungkan total nilai dari investasi yang dilakukan berdasarkan suku bunga yang ada, periode pembayaran yang spesifik, dan pembayaran yang akan dilakukan di masa depan. Pertama-tama ada contoh soal tentang present value di mana Bako meminjamkan uang kepada Alia sebesar 1 juta dolar dan Bako menawarkan dua jenis opsi pembayaran, yaitu melakukan pembayaran pada tahun depan sebesar 1 juta dolar atau menyicil 200.000 selama 30 tahun ke depan dengan bunga sebesar 4%. Bantulah Bako untuk menentukan cara pembayaran terbaik. Pertama-tama kita masukin dulu uang yang dipinjam 1 juta dolar. Habis itu ini yang akan kita cari tahunnya, dibayar per tahunnya adalah 200.000. Habis itu 30 tahun menyicil ya. Rate-nya 4%. Nah, kita tulis rumus PV, kita masukin rate-nya. Habis itu kita tambahin min karena pengeluaran, jadi kita taruh min. Habis itu tutup kurung, enter. Jadi ini jawaban untuk present value untuk total pinjaman Bako ini. Nah, Bako lebih memilih cara kedua karena Bako lebih mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua adalah future value, di mana Paldo merupakan seorang pekerja yang mulai memikirkan untuk membuat tabungan pensiunnya nanti, dan Bank ABC memberikan fasilitas untuk tabungan pensiun dengan bunga simpanan sebesar 7% tanpa adanya biaya administrasi. Paldo ingin menabung selama 30 tahun dan setiap tahunnya ia akan menabung sebesar 5.000. Tentukanlah berapa besar tabungan Paldo nantinya dan berapa besar bunga yang akan ia terima nantinya. Pertama-tama kita masukin dulu jumlah uang yang akan ia tabung sebesar 5.000. Habis itu number of years-nya kita masukin karena Paldo akan menabung selama 30 tahun, kita masukin 30. Dan APR-nya adalah 7% karena 7% merupakan angka yang paling stabil. Itu rumusnya adalah PR dengan APR, number of years, minus 5.000, tutup kurung. Ini adalah jawaban future value yang akan nanti Paldo terima. Total contribute sama dengan number of years dikali dengan 5.000 sama dengan nih, interest sama dengan future value dikurangi dengan ini, Jadi ini merupakan total jawaban dari future value yang akan Paldo terima. Yang ketiga ada net present value, yaitu Caputra ingin melakukan suatu investasi selama 8 tahun dan pada akhir tahun pertama ia berinvestasi sebesar 12.000 dan ia akan menerima sebesar 6.000 pada tahun kedua, ketiga, keempat dengan bunga sebesar 7%. Tentukanlah besaran
NPV yang akan Ciaputra terima. Pertama kita masukin dulu 12.000, early income-nya kita masukin 6.000, rate-nya kita masukin 7%. Caranya sama dengan NPV 7%, 12.000, karena pada ke tahun kedua, ketiga, dan keempat, jadi masukin 1, 2, dan 3, tutup kurung. Jadi ini merupakan total dari net present value yang akan Ciaputra terima. Lalu setelah itu ada yang namanya dengan number of periods. Contoh soalnya adalah Donis membeli mobil secara kredit seharga 44.000 dengan bunga sebesar 6,34%, dan pembayaran yang akan dilakukan Donis lakukan di tiap bulannya adalah 864,73. Tentukan berapa bulan yang diperlukan oleh Donis untuk melunasi kreditnya. Pertama, mobil yang Donis punya adalah 44.000. APR-nya adalah 6%. Habis itu 12 bulan, karena 1 tahun ada 12 bulan. Setelah itu Doni akan bayarnya per bulan adalah 864,73. Caranya sama dengan NPR dimasukin APR-nya dibagi dengan 12 bagi koma, bayar yang dibayar per bulan, koma, 44.000 ini sama dengan sini. Karena payment selalu dibikin jadi selalu ada minus, jadi kita tambahin minus. Jadi totalnya adalah 58 bulan. Jadi Donis akan melunasi kredit mobilnya dalam 58 bulan. Setelah itu ada contoh soal dari Reid. Roy ingin membuat toko kue, namun karena kurangnya modal yang ia miliki, ia melakukan peminjaman ke bank. Ia meminjam sebesar 110.000 dan ketetapan dari bank adalah selama 6 tahun setiap bulan Roy harus menyicil sebesar 2.789. Tentukanlah berapa besar bunga per bulannya yang akan Roy terima. Pertama kita tulis dulu peminjaman yang Roy pinjam, 110.000. Habis itu kita tulis pembayaran yang akan Roy lakukan setiap bulannya, 2.789, 12 bulan dalam 1 tahun, dan akan dibayar selama 6 tahun. Rumusnya adalah rate (12) dikali dengan 6 tahun, koma, dimin karena payment, koma, 110.000 kurung dengan 1,87%. Lalu APR-nya sama dengan 1,87% ini dikali dengan 12 dengan 22%. Jadi ini total bunga yang akan Roy terima. Begitu, sekian tentang financial solution di Excel dari aku. Terima kasih.